warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita itu makin tua, makin kaya. Itu guyonannya teman-teman tuh makin tua, makin kaya. Punya pabrik lemak, jantungnya pakai mesin, gitu ya. Punya pabrik gula, gitu. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu penyakit yang paling ditakuti ya, salah satu yang paling ditakuti yang ternyata berkaitan dengan pola makan kita itu adalah gula darah atau diabetes ya. Diabetes yang sangat erat kaitannya dengan pola hidup kita, cara makan kita dan sebagainya gitu. Kalau dilihat angka-angka yang ada itu tahun 2017 itu di dunia itu ada 425 juta pasien pasien DM, diabetes mellitus ya. Dan Indonesia ternyata menempati urutan ke-6 dari 10 negara jumlah pasien tertingginya. Kita pasiennya itu mencapai 10,3 juta diabetes tahun 2017. Dan kalau ini kita nggak cepat sadar ya kita akan sampai ke sana juga gitu. Dan kita sering abai, apalagi kita itu suka makan nasi gitu. Yang ternyata makan nasi itu salah satu sumber gula yang paling besar peranannya di dalam gula darah tinggi kita. Dan kalau semula kita menduga yang kena diabetes itu yang tua-tua, ternyata juga enggak. Karena kalau lihat data yang ada, itu 75% penderita diabetes di Indonesia itu usianya antara 20 sampai 65. Jadi anak muda juga kena gula juga. Pemicu penyakit diabetes itu apa saja? Yang jelas adalah perubahan gaya hidup yang cenderung santai. Ya, cenderung santai. Sekarang mungkin males lah kalau misalnya mau ke kantor jalan 1 kilometer pasti nggak mau jalan. Pasti nggak mau jalan ya. Udahlah naik kendaraan apa saja. Itu misalnya jalan itu sudah jarang. Kemudian kurang aktivitas fisik tadi. Kemudian juga perubahan pola konsumsi pangan masyarakat, terutama di perkotaan, tapi sekarang juga sudah menjalar nih, tidak hanya di perkotaan saja ya, yang cenderung pola makannya ala barat. Nah, mungkin kalau di perkotaan, ya ini banyak teman-teman jumpai juga restoran fast food yang memberi kontribusi meningkatnya prevalensi penyakit degeneratif. Karena apa? Di restoran fast food ini biasanya menyajikan menu yang disajikan itu tinggi lemak, tinggi kalori, rendah serat maupun mineral dan vitamin ya. Biasanya kan ya pokoknya yang terbuat dari karbohidrat tambah lemak yang sebetulnya yang menyebabkan enak itu lemak. Bumbu yang lezat ya, bumbu kan bisa dimanipulasi lah, bisa diformulasi macam-macam menjadi lezat. Dan lemak, nah, lemak ini yang merupakan komponen yang menyebabkan rasa enak. Protein itu nggak enak. Ya, kalau kita Bapak Ibu sekalian pernah mencoba isolat protein, ini rasanya pahit. Kalau hanya dimakan isolatnya saja ya. Tapi beda lagi kalau untuk nutrisinya. Tapi kalau lemak itu memang enak, gurih gitu. Jadi sebetulnya yang menyebabkan rasa enak itu lemak, kemudian tentu saja gula ya. Kemudian menjadi salah satu penyebab konsumsi pangan berlebih. Kalau makanannya sudah enak, sudah lezat, kan sebetulnya walaupun sudah kenyang tapi masih lapar mata ya. Jadi kita kan di dalam agama kita kan juga diajarkan kita makan tidak harus sampai kenyang, mungkin 3/4 kenyang langsung minum saja jadi kenyang. Tapi karena rasanya enak, orang jadi cenderung makannya lebih banyak. Oleh karena itu antara lain itu yang menyebabkan obesitas ya, yang menyebabkan obesitas. Jadi biasanya kita yang sudah berumur 40 tahun ke atas karena memang mungkin aktivitas fisiknya sudah kurang ya.
kemudian sering juga mengonsumsi makanan yang enak-enak tanda petik tadi. Nah, itu biasanya terjadi penambahan berat badan, walaupun belum sampai obesitas misalnya ya, akan ada kriterianya. Kemudian banyak hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara menu makan dengan kejadian DM. Asupan karbohidrat dengan indeks glikemik yang tinggi, ya kan, menghasilkan insulin resisten lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dengan IG rendah. Mungkin sedikit tentang insulin tadi. Kalau kita makin kita berat badannya itu makin meningkat, berarti kan komposisi lemak di dalam tubuh kita juga akan meningkat. Nah, itu akan menyelimuti jadi insulinnya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Kemudian ini nggak nakut-nakutin, tapi biar pengetahuan aja ya. Siapa saja sih yang berisiko tinggi terkena DM? Ya, ini biasanya adalah mereka yang umur 40 tahun ke atas pada umumnya. Walaupun sekarang ternyata dari balita pun sudah bisa kena DM. Tapi ini DM itu ada dua macam. DM tipe 1. Kalau tipe 1 itu memang keturunan. Kalau dulu kan orang diabetes itu pasti orang keturunan ada keturunan diabetes. Tapi ternyata sekarang mungkin 80-90% DM yang terjadi di Indonesia itu bukan karena keturunan, tetapi karena pola hidup termasuk pola makan yang tidak tepat. Seperti itu tadi. Jadi jangan enak-enak, aku nggak punya keturunan DM kok, dari orang tuaku, dari neneknya, dari kakeknya nggak ada DM. Terus makanya sembarangan. Jadi itu harus hati-hati. Kemudian kelebihan berat badan tadi ya, karena kelebihan berat badan, jadi insulinnya jadi insulin resisten. Jadi tidak bisa bekerja dengan baik insulinnya, perokok ya. Perokok, kemudian pola hidup yang santai, kurang olahraga, kurang gerak, kemudian pola makannya yang tinggi kalori, seperti tadi saya katakan, tinggi kalori dan lemak, serta kurang atau rendah vitamin, mineral, dan serat pangan. Ini. Kemudian saya mungkin akan cepat aja ciri-ciri DM yang kita harus waspadai ya, karena DM itu pada awalnya tidak terasa. Biasanya orang DM itu terasa kalau sudah mungkin sel Langerhans di sel pulau Langerhans di pankreas kita itu sudah ada kerusakan lebih dari 50%, itu baru menyadari. Nah, ini tapi kita bisa diwaspadai supaya kalau kita tahu lebih awal akan bisa menyikapi ya lebih baik lagi. Nah, ini ciri-cirinya adalah sering kencing terutama di malam hari, kemudian rasa haus berlebihan ya. Rasa haus berlebihan ini karena kadar gula darahnya kan tinggi. Dan gula itu sifatnya dia akan menyerap air. Kemudian merasa lapar yang terus-menerus dan lelah. Merasa lapar terus-menerus dan lelah. Kenapa? Rasa lapar itu karena tadi kan kalau kita makan makanan apapun, sumber karbohidratnya dari manapun, jenis apapun, itu kalau kita konsumsi, kemudian kita diubah menjadi glukosa ya di dalam pembuluh darah. Ya, di dalam pembuluh darah kita. Itu diubah menjadi glukosa. Nanti glukosa itu dikeluarkan dengan gampangannya, bahasa gampangnya, yang mendorong keluar glukosa di dalam pembuluh darah kita itu adalah insulin. Ya. Pembuluh darah kita kalau normal dikeluarkan, kemudian masuk ke dalam seluruh jaringan tubuh kita, menjadi salah satunya adalah sumber energi. Nah, kalau penderita diabetes karena terkendala, tidak bisa mengeluarkan, karena insulinnya tadi terkendala, tidak bisa mengeluarkan gula dari pembuluh darahnya, sehingga jaringan tubuh kita secara umum kekurangan energi, makanya dia merasa lapar dan lelah, merasa lapar, lelah, tidak bertenaga. Nah, berat badannya akan turun drastis kalau sudah berlanjut. Nah, kalau sudah berlanjut lagi, kemampuan penyembuhan melambat. Kalau sudah sakit, orang diabetes itu pada umumnya tidak cepat sembuh. Kulit terasa gatal-gatal, kemudian rasa sensori ada faal ya, kebal ya, tidak terasa. Jadi kadang-kadang penderita DM itu misalnya jalan tanpa alas kaki, bisa-bisa menginjak pecahan kaca gitu, tidak terasa, tiba-tiba berdarah ya.
Kemudian ada penglihatan kabur, dan kalau infeksi juga tidak bisa sembuh, tidak cepat sembuh. Nah, kalau sudah, jadi diabetes ini bisa dikatakan ibu dari segala penyakit. Jadi kalau sudah kena DM, makanya moga-moga kita semua tidak ada yang kena, kita harus mewaspadai ya, menjaga pola makan kita. Karena kalau kita sudah kena diabetes itu bisa menjalar kemana-mana, ibu dari segala penyakit, terutama ini akibat kelainan pembuluh darah yang kronis ya. Ada komplikasinya nefropatik, ini kelainan pada ginjal diabetik ya, pada ginjal diabetik ini kelainannya. Kemudian retinopatik diabetik, ini mata kabur, kemudian bisa sampai ke pendarahan bola mata dan kebutaan. Kemudian neuropatik, hilangnya rasa sensori. Jadi kalau tadi yang saya katakan, kalau kita ngindak kaca pecah pun nggak terasa gitu. Jantung koroner, stroke tentu saja ya, kalau pecah pembuluh darah di kepala. Amputasi ini maksudnya akibat karena misalnya kakinya sakit, luka tidak sembuh-sembuh, kemudian membusuk, akhirnya diamputasi. Antara lain untuk mencegah penjalaran. Sering infeksi. Jadi kalau misalnya kena luka sedikit saja, dia tidak sembuh-sembuh terus langsung infeksi. Kemampuan sembuh menurun, hipoglikemia. Jadi sebetulnya penderita diabetes itu awalnya hiperglikemia itu berarti kadar gula darahnya tinggi. Tapi kalau sudah kronis itu bisa menjadi hipo itu rendah. Ya. Kalau hiper juga nggak bagus, hipo juga nggak bagus. Jadi kalau orang DM, obesitas, manula, konsumsilah makanan yang beras ataupun yang lainnya, terutama sumber karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Monggo, saya kembalikan lagi. Terima kasih.